Halo Sobat Ansaka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Kembali lagi di podcast dari BEM Universitas Muhammadiyah Malang. Kami dari Kementerian Sosial dan Lingkungan Hidup menginisiasi kegiatan dengan tema podcast Bincang-Bincang Badan Narkotika Nasional Kota Batu bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dan UKM Anti Nafsa dari UMM juga, dengan tema Hiruk Pikuk Dinamika BNN dalam upaya mendukung SDM unggul yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Perkenalkan, saya Nurah Fatihara Putri, biasa dipanggil Tara, dan dua rekan di samping saya yang luar biasa pada kesempatan kali ini bisa hadir. Mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diovina, bisa dipanggil Dio, dari UKM Anti Nafsa UMM. Ya, untuk Bapak sendiri? Ya, saya Ferry dari BNN Kota Batu. Narkotika adalah salah satu social problem yang sampai saat ini sangat sulit ya, untuk dientaskan atau diberantas ya. Jadi kita ini tertarik untuk membahas mengenai isu-isu ini, yaitu isu dari narkotika sendiri. Nah, Pak, saya mau nanya nih Pak kepada Pak Ferry, bagaimana kondisi lingkungan saat ini dan efeknya kepada masyarakat dengan tingkat konsumtivitas terhadap narkoba, Pak. Mungkin Bapak bisa. Ya, kalau berbicara masalah penyalahgunaan narkotika, kita berpikir secara global dulu ya. Di tingkat global itu mungkin kalau masyarakat awam tahunya narkoba itu hanya beberapa jenis saja. Ternyata sampai dengan saat ini itu sudah tercatat kurang lebih 1112 jenis narkoba. Mungkin kalau Tara tahunya mungkin hanya segelas sabu, ganja, apalagi double yang sebatas itu. Tapi ternyata sudah tercatat oleh UNODC kurang lebih sampai dengan saat ini 1112. Di sisi lain ada sekitar di Indonesia itu angka prevalensi atau penyalahgunaan narkoba di Indonesia kurang lebih 1,73%. 1,7. Yang kalau kita konversi ke jumlah penduduk Indonesia itu hampir sama dengan 3,3 juta jiwa. Luar biasa. Ini turun. Tahun kemarin kita di angka 1,95 dan sekarang di 1,73. Artinya udah turun sekian 0,02% angka prevalensi tersebut. Tetapi kita juga masih perlu waspada ya, karena turun bagus. Cuman mohon maaf, data itu kan yang tercatat. Oke, Pak. Mohon maaf, kalau kita berbicara masalah penyalahgunaan narkoba, kira-kira gampang nggak dapat data itu? Susah. Gitu, ya. Iya, Pak. Banyak orang yang kalau ditanya, tidak seperti ketika saya penduduk ditanya nama, pekerjaan, penghasilan dan segala macam itu kan benar-benar disampaikan. Tetapi begitu ditanya, ada nggak keluarganya yang pakai narkoba? Tidak. Pasti tidak akan Iya. Karena mereka paranoid, takut kena sanksi hukum dan lain-lain. Iya. Dan lebih fokus lagi ke itu secara nasional ya. Lebih fokus lagi ke wilayah kerja kami di Kota Batu. Kota Batu sendiri sampai dengan saat ini ada beberapa desa kelurahan yang statusnya adalah bahaya dan waspada. Dan di bulan-bulan ini kita ditampar dengan satu kasus ya, bullying pelajar SMP yang sampai meninggal dunia. Dan kalau boleh saya sampaikan, salah satu faktor penyebabnya juga permasalahan narkoba. Yang sempat viral beberapa waktu lalu ya. Betul. Jadi sebelum melakukan bullying, pelajar-pelajar ini ternyata minum-minuman keras. Ya. Jadi itu mungkin sebagai dampak dari ketergantungan itu sendiri ya, Pak? Entah sudah ketergantungan atau tidak, tapi yang jelas itu efek ya. Kalau kita berbicara narkoba itu kan bukan hanya narkotika, tetapi ada psikotropika, ada bahan adiktif. Dan alkohol ini adalah bahan adiktif yang, mohon maaf, di Kota Batu saja banyak
penyalahgunanya, termasuk anak-anak. Ya, itu sangat disayangkan ya Pak ya, padahal mereka ini yang akan melanjutkan bangsa ini ya Pak ya. Betul. Mungkin untuk data terbaru bagaimana ya Pak? Mungkin dari tahun berapa sempat naik sekali atau sempat turun, sempat tinggi seperti itu? Saya fokus ke Kota Batu ya. Kalau tadi sudah sebenarnya data yang 1,7% kan turun kan secara nasional. Tapi di Kota Batu di tahun 2023 dirilis oleh Kapolres itu kisaran di 58 kasus dalam satu tahun ya. 58 kasus ini dalam satu kasus bisa jadi tersangkanya itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, bahkan bisa jadi 10 orang dalam satu kasus. Kemudian di tahun ini 2024 kemarin disampaikan kita sudah di bulan Juni, awal Juni ini sudah sekitar 29 kasus ya. Dari 29 kasus itu 27 diantaranya itu kasus sabu. Sabu Pak? Sabu, trennya sabu di Kota Batu. Sabu itu yang lumayan mahal kan Pak? Iya, lumayan mahal. Ini kasusnya itu di anak remaja atau kebanyakan atau yang dewasa gitu? Keseluruhan, jadi remaja maupun orang dewasa ya, total di Kota Batu. Jadi kalau kita bicara Kota Batu kan kecil ya, wilayah kita hanya 3 kecamatan, kemudian 24 desa dan kelurahan, tapi ternyata di pertengahan tahun ini sudah sekitar 29 kasus, ada 27 kasus sabu, yang 2 ini obat keras ya, atau obat-obatan daftar Q atau obat-obatan terlarang. Sementara untuk ganja di tahun ini masih nil. Itu data dari kepolisian. Kemudian kalau mengukur penyalahguna di Kota Batu, karena kita tidak bisa parsial ya, karena aparat penegak hukum yang ada di Kota Batu itu yang menangani masalah narkoba ada kepolisian, ada BNN. Sementara dari data rehab juga yang sudah rehab di BNN lumayan banyak. Oleh Pak, menurut Bapak ya Pak, forecasting Pak daripada apa sih namanya untuk ketergantungan dari masyarakat bahkan anak muda sendiri ya Pak ya, ketika mereka terjebak dalam narkotika ini tuh seperti apa ya Pak ya untuk masa depannya? Jadi ramalan untuk mereka itu seperti apa? Ya, bisa diramalkan mayoritas kalau sudah ketergantungan dengan narkoba, saya sampaikan ya masa depannya akan suram. Karena prinsip di kami tidak ada kata sembuh. Jadi kami melakukan pencegahan, kami melakukan rehabilitasi, kami melakukan pemberantasan atau kuratif melalui penangkapan. Tapi yang terpenting dari itu semua dan harus digarisbawahi adalah tidak ada kata sembuh untuk seorang pecandu narkoba. Dan kalau tadi dikatakan ramalan ke depan seperti apa, ya kami bisa memastikan masa depannya akan tidak bagus karena secara kualitas hidup penyalahgunaan narkoba itu SDM-nya akan turun. Oke, berarti nanti ini kan narkotika ini adalah salah satu social problem ya Pak ya. Yeah. Jadi nanti ketika dia sudah terjebak dengan narkotika di masa mudanya, ini terkhusus untuk remaja sendiri ya Pak. Nanti di lain kesempatan nanti ininya bakalan timbul permasalahan sosial yang baru seperti itu ya Pak. Sangat mungkin. Bahkan bukan hanya permasalahan sosial atau permasalahan di luar narkoba. Permasalahan narkoba pun ini sangat mungkin karena tidak ada kata sembuh tadi. Potensi relapse orang yang sudah kecanduan itu sangat tinggi. Meskipun sudah melakukan rehabilitasi. Iya. Ingat, rehabilitasi adalah salah satu solusi ya, tetapi bukan menyembuhkan. Rehabilitasi itu tidak menyembuhkan, tetapi rehabilitasi hanya mengembalikan habit, mengembalikan kebiasaan-kebiasaan baik. Hari ini direhabilitasi selama 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Setelah itu dirasa pulih, kembali ke lingkungan, bukan tidak mungkin dia akan relapse. Sangat mungkin dia akan relapse ketika ketika pulang ke lingkungan sebelumnya, dia akan ketemu dengan rekannya yang belum memakai. Kembali lagi pakai lagi. Kemudian di memorinya ini teringat kembali kenikmatan ketika memakai narkoba. Potensi relapse akan sangat tinggi. Padahal yang saya paham ya Pak ya, memang kenikmatan, kebahagiaan sementara. Kita harus terbiasa sama hal-hal yang tidak enak dan lain sebagainya. Namanya kita sedang hidup ya Pak. Bagaimana kita bisa memotivasi diri, mencari kegiatan-kegiatan
menyenangkan yang tentunya positif gitu, seperti itu Pak, untuk melanjutkan kehidupan. Jadi untuk terhindar dari penyalahgunaan narkoba ini. Ya memang harus dialihkan dengan hal yang positif. Iya. Apalagi mohon maaf, Mbak ini kan mahasiswa ya. Iya. Di kalangan kampus itu background dari masing-masing berbeda. Dari berbagai daerah yang mungkin mohon maaf, alkohol di daerah timur itu sesuatu yang biasa. Begitu masuk ke lingkungan kampus, lingkungan itu menjadi budaya, dan kalau budaya ini tidak terkontrol dengan baik akan menyebarluas ke yang lain. Begitu pula, mohon maaf, ada teman-teman yang dari Jakarta misalkan, ya itu kan kota megapolitan ya. Saya pernah hidup di sana, dengan gaya hidup orang Jakarta dengan orang Malang itu berbeda. Dengan masyarakat Jawa yang mungkin di daerah itu sangat berbeda. Nah, hal yang seperti itu ketika berkumpul menjadi satu di suatu kampus, bukan tidak mungkin nanti ini bisa menular ya potensinya. Dan itu banyak terbukti. Beberapa kali kami melakukan BNN melalui teman-teman di pemberantasan itu melakukan penangkapan. Itu tersangkanya mahasiswa. Sangat disayangkan ya Pak ya. Apalagi mahasiswa juga mudah ikut dengan arus. Ya, apalagi itu tadi yang saya sampaikan, teman-teman yang dari daerah biasanya menganggap, apalagi di usia masih relatif muda begitu, menganggap sesuatu yang wah ketika gaya hidup itu dari rekannya yang dari Jakarta. Padahal itu belum tentu bagus kan. Sudah jauh dari orang tua, hidup sendiri, seperti rentan banget ya Pak. Saya dengar-dengar ya Pak, jadi pengguna narkoba ini bukan cuma dari kalangan yang ini aja ya Pak ya, dari kalangan orang-orang yang maksudnya dengan keadaan keluarga yang yang buruk aja, tapi yang baik juga sama. Ya karena mungkin awalnya coba-coba seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi memang latar belakang orang menggunakan narkoba ini sangat kompleks ya. Memang untuk case di Kota Batu, kalau pelajar yang menyalahgunakan narkoba di level-level obat-obatan terlarang itu rata-rata memang keluarga yang broken home. Tetapi di sisi lain ada beberapa case yang ternyata memang secara ekonomi mereka berkecukupan, kemudian secara lain-lain bagus ya. Tapi kadang perhatian orang tua yang kurang di situ. Sehingga banyak anak-anak ini ketika secara ekonomi tercukupi, uang ada, tetapi perhatian dan komunikasi dengan orang tua tidak bagus. Mereka punya masalah, bingung harus ngomong ke siapa, orang tuanya sibuk, berangkat pagi pulang malam, sehingga tidak ada komunikasi. Ya, larinya ada yang sampai ke narkoba, dan itu sering kami temui di lapangan. Jadi tidak murni orang-orang yang orang tuanya broken, tidak selalu seperti itu. Baik Pak, untuk upaya yang telah dilakukan oleh BNN itu untuk mencegah, untuk mengatasi itu bagaimana, apa saja gitu Pak? Kalau di BNN, sekali lagi program kami dalam upaya pencegahan dan penanganan permasalahan narkoba itu memang top down ya, memang program dari pusat. Ya, di sisi pencegahan dan pemberdayaan, kebetulan itu di bidang saya, kami melakukan banyak hal, mulai dari advokasi. Advokasi ini ya kami mengintervensi pengambil kebijakan ya, pemimpin-pemimpin stakeholder itu untuk melakukan sesuatu yang kaitannya penanganan dalam permasalahan narkoba. Dengan program yang kami unggulkan di tahun 5 tahun ini adalah Desa Bersinar Narkoba. Kita intervensi desa. Prinsipnya, kenapa kita melakukan program ini? Prinsipnya adalah sampai saat ini itu tidak ada satu desa pun yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Berarti memang semua ya, semua ada. Sampai ke pelosok-pelosok itu ternyata sudah masuk narkoba ke sana. Jadi Desa Bersinar ini kita membentengi, kita mengintervensi agar desa ini kuat dan mandiri. Ketika sudah kita intervensi lepas, mereka bisa melaksanakan sendiri program Desa Bersinar. Jadi nanti kalau misalnya sudah berhasil, mungkin mereka bisa memberikan motivasi kepada desa-desa lain. Bisa, gitu, ya? Tapi pada intinya kami berharap mereka bisa secara mandiri lah, paling tidak ya. Kalau selama ini tergantung dengan BNN,
setelah kita intervensi mereka benar-benar bisa mandiri baik secara activity ataupun anggarannya. Karena dalam 1 tahun kami memang support anggaran untuk program-program seperti ketahanan keluarga, remaja teman sebaya, kemudian program-program yang lain, penggiatan segala macam kita bentuk anggaran dari kami. Tetapi setelah program intervensi 1 tahun selesai, kami harapkan mandiri dengan anggaran APBDes. Kemudian di sisi lain kita juga ada informasi dan edukasi ya, bis kegiatannya. Yang ini paling banyak sebenarnya kegiatannya. Kita bisa publikasi atau prinsipnya di penyebarluasan informasi P4GN. Jadi metode, teknik dan lain-lain sarana prasarana ini kami gunakan semua. Dan itu juga kami tidak secara menyeluruh sesuai dengan DIPA masing-masing dan penyesuaian di kabupaten kota masing-masing. Seperti kita ada public branding secara publik. Jadi secara tempat-tempat umum itu kita branding anti narkoba. Kemudian ada baliho-baliho pesan-pesan tentang anti narkoba. Kemudian kita manfaatkan media-media elektronik seperti radio, media online, media sosial. Kita manfaatkan itu, media cetak, televisi lokal. Kemudian kita di sisi lain juga pagelaran seni ya. Jadi pagelaran seni ini apa hubungannya gitu ya? Kita berpikir kadang orang itu untuk membaca koran tidak sempat, kadang orang mendengar radio tidak sempat, kadang orang melihat media online juga nggak semua gitu. Tapi kadang dengan kesenian, mereka kalau kesenian kadang datang untuk menonton. Nah, dengan media kesenian ini bukan hanya seni saja yang kita tampilkan, tapi ada pesan-pesan narkoba. Kita juga lakukan itu. Kemudian kita juga melakukan tadi yang saya sampaikan remaja teman sebaya ya. Kita itu membentuk fasilitator di level remaja, pelajar ya. Karena kita berpikir kadang anak-anak level SMP itu kalau diintervensi dari guru BK, kalau diintervensi dari orang lebih dewasa, nggak mempan. Iya, nggak mempan dan kadang takut duluan gitu ya. Maka kita bentuk fasilitator dari anak-anak selevel mereka atau seusia mereka, sehingga lebih bisa masuk gitu ya, dengan cara mereka, dengan gaya mereka, dengan mungkin secara psikologis yang pas merasa nyaman gitu ya kan, karena seusia, sehingga mau bercerita apa sih permasalahannya, kemudian kira-kira solusinya apa. Nah itu yang kita harapkan. Nah di sisi lain kita ada pemberdayaan masyarakat. Kita juga mencetak penggiat, kita mencetak relawan, karena kami sadar betul BNN ini lembaga yang punya keterbatasan, baik keterbatasan anggaran, baik keterbatasan SDM. Jadi kita bentuk penggiat, kita cetak penggiat agar penggiat ini bisa bekerja minimal untuk lingkungan masing-masing. Iya. Soalnya memang kalau ini ya Pak ya, apa sih namanya, masalah tuh terlalu banyak misalnya. Yeah. Tapi kalau misalnya dan orang yang konsen di sana juga nggak terlalu banyak ya Pak. Jadi kita menginisiasi untuk membuat penggiat, maksudnya membentuk generasi-generasi penggiat itu ya. Yeah. Dan intervensi dari BNN pun ya menurut saya bagus ya Pak ya, karena dua arah, dari orang tua juga dari anak. Karena ya kalau misalnya anaknya sendiri yang dimotivasi, yang diintervensi dan lain sebagainya, terus orang tuanya nggak juga, ya sama aja. Dan begitu pun sebaliknya ya Pak ya. Ya, dan jujur saja saya pribadi lebih senang sebenarnya mak-mak ya yang kita, karena kalau kita sosialisasi dengan pelajar gitu, mungkin dari sekian persen yang masuk akan nyantolnya 10-20%. Setelah itu mereka aja. Tetapi ketika bahaya narkoba ini diketahui oleh ibu-ibu, oleh seorang ibu, mereka akan terus mengingatkan anaknya. Lebih aware. Ya, lebih aware. Dan kemudian ibu ini kan secara psikologi dikaruniai sesuatu yang luar biasa. Ya, memorinya luar biasa. Kemampuan untuk berbicara dalam satu hari itu hampir 20.000 ya, dibandingkan dengan laki-laki yang hanya maksimal di 7.000 kosakata yang bisa disampaikan. Nah, potensi ini yang kami tangkap, dan ibu kayaknya pas gitu ya, wanita tuh lebih pas ketika dapat informasi ini dan kebaikan anak-anaknya, dia akan terus ngomel. Dan
itu sudah bukan rahasia lagi ya, bahwa seorang ibu itu cerewet, ibu suka ngomel. Tapi itulah ibu, karena dikaruniai kemampuan yang sangat luar biasa, dan apa salahnya kalau itu dimanfaatkan untuk kebaikan anak-anak. Ini Pak, kalau misalnya untuk cara mengakses misalnya kita sebagai ya kita tadi ya di ranah kampus ini ya sudah banyak lah Pak anak-anak muda ya Pak ya, sorry ya, yang menjadi penyintas daripada narkotika itu sendiri. Tapi mereka nggak tahu nih sistem sumber, nggak tahu gimana cara aksesnya dari BNN sendiri gitu kan. Jadi mungkin apa sih Pak bagian-bagian di BNN, terus juga cara mengakses dari BNN sendiri itu seperti apa? Ya, kami BNN kalau di tingkat kabupaten kota memang ada 3 bagian ya, yang selain umum, bagian umum itu kan hanya untuk mendukung operasional. Tetapi yang kami benar-benar penanganan itu ada di bidang saya, misalkan itu ada P2M, mencegah dan pemberdayaan masyarakat, kemudian ada bidang rehabilitasi, dan ada pemberantasan. Nah, untuk mengakses kami, monggo, kami itu terbuka lebar. Siapapun ya, even bukan masyarakat Batu, mau tahu tentang bahaya narkoba itu silakan datang ke sana. Dan kalau ada permasalahan narkoba di lingkungan masyarakat masing-masing, kemudian ataupun di lingkungan kampus segala macam, datang ke BNN, laporkan, akseskan. Kami terbuka lebar. Ketika lapor, jangan takut. Ini masyarakat kan banyak paranoid nih. Ketika lapor nanti temannya sendiri. Takut nanti malah saya ikut-ikut, nanti kena kasus hukum juga dan lain-lain. Enggak. Ya, dijamin undang-undang di Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 104 sampai 08. Peran serta masyarakat di situ terbuka lebar. Dan sekali lagi dijamin kerahasiaannya pelapor. Bahkan nanti meskipun yang dilaporkan ini sampai level di pengadilan, tidak akan dijadikan saksi. Itu dijamin undang-undang. Ketika itu Anda merasa tidak terjamin, itu boleh mengajukan gugatan. Saya melapor tapi kok ini enggak. Dan yakin tidak akan pernah dibuka. Kadang ketakutan, nanti informasinya dari mana? Dari ini. Tidak seperti itu, sudah. Begitu melapor, laporan ini kan belum tentu A1 kan? Iya. Ya. Mungkin pelapornya hanya menduga, melihat sebatas itu kan. Nah, hanya melapor, kemudian teman-teman dari pemberantasan itu akan melakukan sidik dan lidik, akan melihat betul nggak sih laporan ini kan. Kalau A1 baru ada penangkapan, kalau tidak ya sudah. Jadi jangan takut untuk datang ke BNN untuk yang pelaporan kalau ada permasalahan narkoba. Kemudian katanya dengan rehabilitasi kami terbuka lebar juga, bahwasanya jangan takut untuk rehab di BNN ini, nanti biayanya mahal dan lain-lain. Nanti kita melapor volunteer malah nanti kena kasus hukum, malah tidak. Ketika kita volunteer datang ke BNN melaporkan diri, saya pengguna narkoba, saya pengen pulih, saya pengen rehabilitasi, sudah selesai. Ini dijamin, tidak akan pernah kena kasus hukum atau pidana, dijamin. Termasuk orang tua ketika anaknya pengen direhabilitasi datang ke BNN, dijamin, jangan takut. Nanti anak saya enggak, itu sudah dijamin. Dan masalah biaya di BNN gratis. Ya. Tapi tentunya melalui asesmen ya. Ya, melalui asesmen nanti dilihat tingkat ketergantungannya seperti apa, sudah berapa lama dan lain-lain. Ketika itu dinyatakan memang perlu rehabilitasi, apakah rehabilitasinya rawat jalan atau rehabilitasinya rawat inap. Ya, kalau rawat jalan cukup di klinik kami. Klinik kami alhamdulillah sudah paripurna statusnya. Jadi insya Allah memberikan pelayanan rawat jalan cukup ya. Kemudian ketika ini harus rawat inap, kita akan kirim ke balai rehab BNN. Kita ada di Lido Bogor, ada di Tanah Merah, ada di Batam, ada di Badoka, dan ada beberapa lagi di luar pulau ya. Memang yang paling dekat sementara ini dari Kota Batu, yang di Lido Bogor ya. Dan itu gratis. Mau rawat inapnya 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun gratis. Yang penting ada kemauan untuk beranjak dari permasalahan itu ya Pak ya. Betul. Yang ditanggung keluarga
hanya biaya pemberangkatan. Oke. Ya, karena beda keluarga kan beda. Ketika mengantar anaknya ke balai rehab, pengennya satu keluarga mengantar semua. Naik sewa haji ya, mobil. Pak. Oh ternyata keluarga Rombongan. kaya, ya betul. Saya naik pesawat saja, udah nggak bisa kalau perjalanan jarak jauh, ya. Monggo, kan. Itu ya pengantaran saja. Ya. Kemudian kalau dari sisi pencegahan di kami, untuk mengakses BNN di bidang pencegahan, misalnya minta penyuluhan, datang saja bersurat. Bahkan sebenarnya kami meminimalisir ini ya, untuk mempermudah lah istilahnya gitu. Kadang by WA surat di foto saja dikirim ke kami, insya Allah kami akan datang. Untuk penyuluhan seperti itu. Untuk penyuluhan, Untuk untuk tes urin juga. Tes urin ini kan bagian deteksi dini, biasanya memang diminta oleh instansi-instansi. Tapi kami siap dengan petugas tes urin, tapi memang untuk alat harus mandiri ya, beli sendiri. Karena alat tes urin itu cukup mahal ya. Iya, Pak. Jadi kami untuk diminta bantuan tenaga, kami sih siap. Nah, baik Pak, untuk pesan yang ingin disampaikan kepada terutama anak-anak muda agar terhindar gitu dari narkotika. Iya, pesan saya sih satu, bukan hanya anak muda ya, untuk Iya. semua ya. Jangan coba-coba, jauhi, jangan dekat. Karena apa ya? Kadang dari mencoba bisa muncul keterusan. Kadang mendekati juga akhirnya kepingin ya. Mendingan Pilih. nolak sekalian ya Pak? Iya, pilihlah benar-benar dalam pergaulan ya, kita pada-padanya memilih teman. Ya. Karena mayoritas 98% itu karena faktor Teman. Ya. pergaulan. Tapi memang yang mempengaruhi sifat manusia itu selain lingkungan juga apa sih namanya sosial, budaya, bahkan juga teknologi seperti itu ya Pak ya. Jadi kayaknya dari semua tadi itu bisa berpengaruh ya Pak. Tapi ya bagaimana kita ini mempunyai motivasi, mempunyai benteng pertahanan kita sendiri untuk jangan pokoknya menghindar dari hal-hal seperti itu ya. Ya, betul. Jadi memang apalagi Dio ya. Iya, saya. Di Fakultas Kedokteran, kemudian ini UKM kan, UKM anti nafsa. Iya. Ya, ini kami terima kasih sekali ada generasi muda yang rela meluangkan waktunya untuk hal positif, apalagi dengan masalah narkoba gitu ya. Artinya satu step Dio ini menang dibandingkan teman-teman yang lain. Ketika tahu bahayanya seperti apa, dia akan lebih aware untuk tidak terjun ke situ. Karena ini juga Pak, kan kita di kedokteran kita juga hampir sangat tipis lah batasnya itu antara kita bisa menggunakan ilmu kita untuk kebaikan dan juga keburukan seperti itu. Betul. Karena gini, banyak case yang kami temui begitu. Ternyata orang-orang yang paham dengan obat-obatan ini justru kadang menyalahgunakan satu kesempatan, kedua mereka tahu solusinya bagaimana. Sharing, saya pernah menangani salah satu pelajar SMK perempuan. Ketika saya dekati, saya ajak ngobrol secara perlahan terus dengan kedekatan emosional, akhirnya dia cerita bahwa dia menggunakan narkoba mulai dari SD. SD Pak? Double L ya, mulai double L, kemudian keduanya dia Summon Eleven, kemudian ikut punk dan lain-lain lah. Dan pada ending ketika dia sudah level SMK kesehatan, dia ngerti obat-obatan, dia menggunakan double L itu bukan lagi 1, 2, 3, 10 butir bukan. Saya tanya, kamu makanya berapa? Nggak tahu. Loh, kok bisa nggak tahu? Mungkin ya. Karena saking banyaknya. Kok bisa nggak tahu? Iya Pak, karena saya ngambilnya ngerawuk. Ngerawuk berarti genggam. Iya, genggam. Iya, satu genggam. Itu lebih dari 50 butir pun bisa jadi. Dan dia, bagaimana kamu nggak takut overdosis? Enggak Pak. Karena saya tahu untuk menetralisirnya pakai ini. Nah, itu juga kadang memang ya dilema ya. Satu sisi pengetahuan itu kalau dimanfaatkan dengan baik akan manfaatnya luar biasa, tapi di sisi lain ya itu tadi bisa disalahgunakan.
Padahal kita sebagai mungkin kita yang belajar ya Pak ya, kita tuh nggak perlu coba racun untuk tahu tuh racun itu bahaya gitu Betul. Pak. Itulah gunanya kita learning, gunanya knowledge kayak gitu-gitu ya Pak. Supaya kita bisa menebarkan kebaikan-kebaikan yang lain untuk ini Pak, pencegahan dan lain sebagainya ke lingkungan-lingkungan terdekat kita. Bahkan kalau misal kita sudah punya akses yang lebih ke lingkungan yang lebih luas lagi seperti itu, Pak. Betul. Jadi belajar itu tidak harus kita mengalami sendiri, tapi kita belajar dari pengalaman orang lain itu lebih bagus. Iya. Karena untuk menjadi dokter jiwa tidak perlu kita sakit jiwa dulu. Iya. Mungkin untuk generasi muda ya, selain tadi jauhi dan lain-lain itu, sedikit dia sampaikan. Banggakan orang tua kalian dengan prestasi. Banggakan orang tua kalian dengan hal yang positif. Kalau toh kalian belum bisa membanggakan orang tua dengan prestasi ataupun materi, paling tidak jangan kecewakan dengan menyalahgunakan narkoba. Luar biasa. Kalau closing statement dari saya, masa depan bangsa ini ada di tangan kita, anak-anak muda. Jadi sebisa mungkin bagaimana kita berkomitmen baik untuk berusaha, untuk belajar. Jadi kita bisa support nanti, apalagi ada wacana Indonesia Emas tahun 2045, ya seperti itu. Jadi mari kita sama-sama jauhi narkoba, kita fokus dengan hal-hal baik. Itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.